Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segenap akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung hari ini terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan memuliakannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, atau yang lebih kita kenal dengan hari Jumat Agung. Kalau biasanya kita beribadah di gereja dengan suasana hening, sebagian jemaat memakai baju hitam sebagai tanda perkabungan atau duka cita. Dan pada akhir ibadah kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Namun oleh karena keadaan saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, tentu saja hal ini menjadi sebuah kenangan dan sejarah dalam perjalanan hidup, bahkan dalam perjalanan iman kita secara pribadi, keluarga, ataupun gereja. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Suatu saat kita mungkin akan menceritakan situasi ini kepada anak cucu kita, mana kita merayakan hari Jumat Agung dan juga Paskah di rumah kita masing-masing. Karena apa? Karena Allah membiarkan sesuatu terjadi, sehingga semua orang Kristen beribadah di rumah masing-masing. Hari yang besar, hari yang kita hormati, kita agungkan, Jumat Agung dan Paskah tahun 2020, kita rayakan di rumah masing-masing. Ibu saudara,
Kalaupun perayaan Jumat Agung dilaksanakan di rumah masing-masing, apakah makna Jumat Agung akan berkurang atau kehilangan makna? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Makna Jumat Agung tidak akan pernah berkurang atau hilang maknanya. Kendati pun itu dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Karena makna Jumat Agung kematian Kristus bukan terletak dari bagaimana kita melaksanakan, di mana kita melaksanakan, tetapi sejauh apa kita memahami, memaknai dan menghayati kematiannya bagi kita. Mungkin kita juga harus bersyukur jika hari yang agung ini, hari yang istimewa ini, kita beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah pada hari Jumat Agung hari ini adalah salib sebagai jalan menemukan Allah. Salib sebagai jalan untuk menemukan Allah. Apa yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan adalah jalan atau sarana. Jalan akan menuntun kita, menolong kita, membawa kita ke suatu tempat yang bernama tujuan. Bayangkan jika kita ingin pergi ke suatu tempat, namun kita sama sekali tidak tahu jalan menuju ke sana. Apa yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita akan tersesat, atau mungkin kita semakin jauh dari tujuan yang kita harapkan. Demikian juga kehidupan ini. Tujuan akhir kehidupan kita adalah Allah Bapa. Karena kita diciptakan oleh Allah Bapa dan kita akan kembali kepadanya. Namun Allah Bapa hanya mau menerima kita, orang-orang yang hidup dalam Kristus, orang-orang yang menerima hidup, keselamatan dan kesucian oleh karena darah Kristus. Allah Bapa tidak berkenan kepada kehidupan yang penuh dengan dosa, kepada kehidupan yang berakhir dalam dosa dan kutuk. Oleh karenanya Allah memberikan jalan, menyediakan sarana bagaimana supaya manusia itu datang ke dalam kekudusan kepada Allah Bapa, yaitu dengan menerima Kristus sebagai korban pendamaian, sebagai ganti korban bakaran atas pengampunan dosa yang telah kita lakukan. Bisa kita lihat ayat yang 16 sampai ayat yang ke-18. Korban itu adalah kematian Yesus Kristus disalib. Dan salib itu pula lah sebagai jalan manusia menemukan Allah yang telah menerima pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa kematian Yesus Kristus adalah puncak dari rangkaian sejarah keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Kematian Yesus adalah sebuah fase dari sebagian dari karya keselamatan yang Allah nyatakan dari kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan sampai kenaikan Yesus ke surga dan Roh Kudus turun ke tengah-tengah dunia. Kesemua itu adalah suatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Kelahiran Yesus tidak akan berarti apa-apa
jika Yesus tidak mati. Sebaliknya, Yesus tidak akan pernah mati jika ia tidak lahir. Dan yang paling penting, bahwa kebangkitan Yesus tidak akan pernah terjadi jika ia tidak mati. Oleh karenanya penebusan yang dilakukan Yesus di salib memungkinkan kita berjumpa dengan Allah di tempatnya yang kudus. Dalam tradisi peribadatan Kristen, Yesus adalah imam besar atas umatnya. Kita dipersekutukan dalam kematiannya melalui sakramen perjamuan kudus pada ibadah yang kita rayakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam firman Tuhan dalam Jumat Agung hari ini. Bagaimana kita melihat rencana Tuhan dalam kehidupan umatnya sebagai sebuah rancangan keselamatan dan bukan rancangan kecelakaan. Bagi sebagian orang, bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak menerima Kristus, mungkin kematiannya sebagai sebuah kegagalan misi Allah, kegagalan Kristus menyampaikan anugerah Allah. Mungkin kematiannya sia-sia, tidak berarti apa-apa. Tapi bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, kematian Kristus merupakan jalan keselamatan yang besar. Kita memperoleh kehidupan dan keselamatan yang sejati. Kematian Yesus merefleksikan kesetiaannya sebagai sosok hamba. Karenanya ada jalan yang baru menuju Bapa. Bapak Saudara, ada dua hal yang diharapkan menjadi respon kita pada rencana keselamatan yang Tuhan arahkan kepada kita. Yang pertama, bagaimana sikap kita sebagai objek keselamatan itu. Bagaimana sikap kita kepada Allah sebagai subjek, sebagai sumber keselamatan itu sendiri. Apa respon kita untuk menerima apa yang telah Ia lakukan dalam kehidupan kita? Ayat 19-20 mengatakan dengan keberanian kita menjumpainya di dalam tempat kudus karena kita sudah dilayakkan. Karena kita sudah dilayakkan. Jadi bukan karena kita layak atau karena kita bersih, oleh karena kita mampu, tapi karena kita menghampiri tahta kemuliaannya, karena kita telah dilayakkan oleh Kristus. Kita yang tidak layak, kita yang tidak mampu, tapi kita dilayakkan dan dimampukan untuk menghampiri tahta kemuliaan Allah. Bagaimana hal ini bisa kita lakukan? Tentu di dalam kehidupan kita, di dalam pendengaran kita akan firman Tuhan, kita diperhadapkan dengan pilihan dalam kehidupan. Apakah kita akan mendengar suara Tuhan yang menuntun kita kepada jalan keselamatan, jalan kehidupan, atau kita masih dituntun, dikendalikan oleh suara-suara dunia, suara-suara manusia, serta segala keinginannya? Apakah suara Tuhan masih mendominasi, masih mengajarkan kita, masih menguasai kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini? Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap sesama ciptaan? Sebagai umat yang telah menerima belas kasihan, selayaknya kita membagikan belas kasihan itu kepada sesama kita. Hal ini jelas terlihat dengan menjauhi perilaku yang egois, individualistik,
dan antisosial dalam kehidupan kita. Terutama dalam kehidupan sekarang ini, masa-masa sekarang ini, bagaimana semua orang saling membutuhkan. Bagaimana semua orang saling memberikan perhatian untuk dapat saling menopang, berbagi hal-hal yang baik. Sehingga keadaan ini, situasi ini membuat kita semakin mendekatkan diri satu sama lain. Mengikat kasih, persahabatan di antara satu sama lain. Karena kita sama-sama orang yang menderita. Dan kita sama-sama orang yang tidak mampu keluar dari situasi ini dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Oleh karenanya mari Bapak Ibu, dalam keadaan seperti ini, mari kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik, saling menasehati, saling menguatkan dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan sebagai sesama umat yang telah ditebus. Bapak Ibu saudara dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, dalam suasana dan pergumulan kehidupan yang kita hadapi saat ini, saya yakin bukan secara kebetulan kita merayakan hari terbesar dan suci ini dalam keadaan seperti ini. Saya yakin Tuhan Allah menginginkan kita agar kita memandang kepada salib Kristus, memandang kepada salibnya, dan kita mengikuti salib itu agar kita bisa menemukan Allah Bapa yang menciptakan kita, yang menguasai segenap kehidupan ini, yang memiliki kita, sehingga kita kembali menemukan jalan yang benar dan menapaki jalan agar kita tidak tersesat di tengah perjalanan dunia. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang belum begitu baik saat ini, dalam perayaan Jumat Agung pada hari ini, dan kita akan kembali bersukacita dalam Paskah, peringatan kebangkitan Kristus. Biarlah semangat Jumat Agung pada hari ini memberikan kita kekuatan, keberanian untuk hidup seturut dengan jalan Kristus, untuk meneladani jalan salib seperti yang sudah Yesus jalani. Kesetiaannya dan ketaatannya membuahkan keselamatan bagi dunia. Selamat menghayati kematian Tuhan Yesus Kristus dan nantikan kemenangan dan kebangkitannya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.